Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadila Indasari, mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai manajemen keuangan. Yang pertama yaitu konsep dasar manajemen keuangan. Manajemen keuangan merupakan penggabungan dari ilmu dan seni yang membahas, mengkaji, dan menganalisis bagaimana manajer keuangan dengan mempergunakan seluruh sumber daya dalam organisasi untuk mencari dana, mengelola dana, dan membagi dana dengan tujuan mampu memberikan profit untuk mencapai tujuan organisasi. Tujuannya itu memaksimumkan nilai perusahaan, menjaga stabilitas finansial dalam keadaan yang selalu terkendali, dan memperkecil risiko perusahaan di masa sekarang dan yang akan datang. Manfaatnya yaitu membantu perencanaan keuangan, perolehan dana, pengalokasian dana, membuat keputusan prioritas keuangan, meningkatkan profit, dan lain-lain. Berfungsi untuk menentukan keputusan investasi dan keputusan pendanaan. Yang kedua yaitu prinsip dasar manajemen keuangan. Ada 7 prinsip, yaitu yang pertama konsistensi, akuntabilitas, transparansi, kelangsungan hidup, integritas, pengelolaan, dan standar akuntansi. Prinsip dasar manajemen keuangan pada institusi atau organisasi pemerintah. Dalam pengelolaan keuangan negara terdapat 5 prinsip dasar, yaitu perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Yang ketiga yaitu analisis pendapatan dan belanja organisasi. Dana pendapatan dan belanja organisasi ada 3. Yang pertama BLUD, diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas atau badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan. Yang kedua yaitu BOK, bantuan biaya operasional kesehatan untuk puskesmas dan jaringannya serta UKBM. Dan yang terakhir kapitasi, besaran pembayaran per bulan yang dibayar di muka kepada FKTP berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar. Yang keempat, strategi perencanaan dan penganggaran untuk mencapai SPM di bidang kesehatan, terintegrasi FISPK dan IKU. Ada 12 indikator standar pelayanan minimal. Yang pertama, pelayanan kesehatan ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan, usia produktif, usia lanjut, penderita hipertensi, orang dengan gangguan jiwa berat, penderita diabetes mellitus, orang dengan TB, dan terakhir orang dengan risiko terinfeksi HIV. Standar pelayanan minimum memiliki upaya pencapaian, yaitu mendekatkan fasilitas kesehatan kepada masyarakat dan meningkatkan kemampuan SDM di puskesmas dalam mendukung pencapaian SPM. Sumber pembiayaannya yaitu APBD, dana transfer, dana khusus, KPBU, hibah CSR, dan kerjasama daerah. Strategi penganggaran SPM kesehatan di era pandemi COVID-19. Pemda harus memprioritaskan belanja daerah untuk mendanai SPM meskipun melakukan refocusing dan realokasi anggaran kesehatan. Pemda harus tetap memperhatikan pendanaan untuk layanan SPM. SPM berfungsi sebagai instrumen untuk memperkuat pelaksanaan performance-based budgeting. Perhitungan SPM perlu diperhatikan agar tidak double cost. Mengembangkan tools cost SPM bidang kesehatan yang bernama Cisco Bikes. Tools ini mempermudah perhitungan perkiraan pembiayaan SPM di bidang kesehatan di daerah. Indikator kinerja utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi atau instansi pemerintah yang mencerminkan tugas pokok dan fungsi organisasi. Yang kelima yaitu penerapan fungsi manajemen pada keuangan organisasi kesehatan pemerintah dalam pelaksanaannya. Terdapat 9 prinsip pengelolaan keuangan. Yang pertama tahunan, lalu universalitas, kesatuan, spesialitas, akuntabilitas, profesionalitas, proporsionalitas, transparansi, dan terakhir badan pemeriksa keuangan. Yang keenam yaitu penerapan fungsi manajemen pada keuangan organisasi pemerintah dalam monitoring evaluasi. Monitoring dan evaluasi dalam penerapan fungsi manajemen pada keuangan organisasi kesehatan pemerintah yaitu berupa laporan keuangan. Laporan keuangan ini mengacu pada Permenkes nomor 39 tahun 2019 tentang pedoman akuntansi penyusunan laporan keuangan Kementerian Kesehatan. Secara ringkas, laporan keuangan Kementerian Kesehatan tahun 2019 diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, laporan realisasi anggaran, neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.